ya, bukan Mhm, semua dicabut subsidi. Pemerintah kan iya, masih memberikan subsidi untuk minyak goreng curah ya, itu penting ya, karena bahkan kan mayoritas konsumsi minyak goreng itu curah gitu. Jadi itu penting untuk disampaikan kepada kepada publik supaya nggak apa, mengira bahwa semua dicabut subsidinya. Subsidi untuk yang minyak goreng curah tetap. Nah kemudian masalah masalah tekanan ya, enggak lah ya, nggak ada tekan-menekan itu apa, enggak lah. Jadi bahwa ada aspirasi, pemerintah kan menampung, ada aspirasi dari sana, dari sini. Pemerintah harus mempertimbangkan semua. Jadi kalau ada perubahan kebijakan itu bukan karena tekanan atau apa ya, tetapi karena hasil evaluasi menunjukkan bahwa kebijakan itu nggak efektif. Tadi kan disampaikan di pengantar. Jadi mhm, diubah dengan kebijakan yang diharapkan menjadi lebih baik gitu. Nggak ada mhm. tekanan lah, nggak. Oke, tidak ada tekanan. Kalau dari Pak Herman Hairon seperti apa tanggapannya melihat dengan, apa yang sudah dilakukan oleh pemerintah dengan mencabut subsidi atas minyak goreng kemasan dan hanya menaikkan memberikan subsidi begitu ya kepada minyak goreng curah sebenarnya, dengan apa juga yang tadi disampaikan oleh Pak Edi. Pak Herman? Ya, Kementerian Perdagangan kan telah mengeluarkan 4 kebijakan ya, di Mhm, Permen 1, kemudian sampai ke Permen 6 dan sekarang Permen 11. Jadi sudah ada 4 kebijakan yang memang tidak efektif. Pertama, untuk menjamin ketersediaan minyak goreng pada waktu itu. mhm, Yang kedua, karena kan harga CPO internasional naik sehingga sebagian besar produksi mereka untuk memenuhi pasar internasional yang boleh jadi ini dianggap sebagai fixed price gitu ya, harga paling tinggi sehingga kemudian dikejar untuk mendapatkan keuntungan sebesar-besarnya. Namun mhm, kan ironis pada akhirnya mengurangi reorientasi tingkat produksi kepada produksi dalam negeri. Ini mhm. yang menurut saya pemerintah memang harus memiliki regulasi yang lebih komprehensif, lebih tepat gitu ya, sehingga kemudian tidak hanya untuk kebijakan sesaat, seperti Oke, pemadam kebakaran lah, kalau ada kebakaran baru disemprot gitu. Padahal kan kebijakan komprehensifnya semestinya pasang alat pemadam kebakaran, connecting ke sistem pemadam kebakaran lah. Nah ini yang mhm, menurut saya memang harus dipersiapkan dengan baik, berapa mhm, jumlah kebutuhan, misalkan jumlah kebutuhannya 5,7 juta ton. Nah 5,7 juta ton itu paling tidak 20% negara memiliki stok minyak goreng nasional. Atau kalau kedelai, kita bicara pangan kan, misalkan kedelai sekarang juga sedang tinggi, ya kita harus memiliki stok kedelai nasional. Kalau impornya 3 juta ya paling tidak mungkin sekitar 300.000 ton itu standby gitu, sehingga dalam jangka pendek bisa mengcover terhadap perubahan-perubahan harga mhm. dan juga pada sisi jangka panjang bisa melakukan transisi dan penyesuaian harga sehingga tidak Oke, kemudian terkaget-kaget gitu. Karena pada mhm, akhirnya sebetulnya harga mhm. di pasar itu akan menyesuaikan atau harga penjualan itu akan menyesuaikan terhadap harga yang berlaku pada saat itu. Nah, Oke, cuman kalau terlalu kaget tiba-tiba minyak goreng dari harga 11.000 atau 12.000 naik menjadi harga 24.000, ya terkaget-kaget. Tetapi padahal kalau misalkan kenaikan ini kan sesuatu yang gradual sebetulnya. mhm. Dulu kan Oke, harga minyak goreng ya paling kalau melihat nilai mata uang saat itu ya Rp500 mungkin per liter. oke, Tapi mhm, kan tidak terasa kemudian terjadi peningkatan karena inflasi dan future value. Nah ini mhm. yang semestinya dipersiapkan oleh pemerintah, oleh negara. Oke, Dan pada sisi lain untuk hal-hal yang bisa diproduksi dalam negeri, harusnya ada produksi yang memang disiapkan untuk afirmatif gitu ya, untuk memang menyediakan kebutuhan dalam negeri yang disebut dengan DMO, Domestic mhm. Market Obligation. Dan Oke, kemudian juga ada dampingannya yaitu Domestic Price Obligation. Untuk apa? mhm. Untuk menahan tiba-tiba laju kenaikan harga yang begitu tinggi akibat harga internasional, karena hampir seluruh komoditas kita sudah terintegrasi ke harga internasional, tentu harus ada policy atau kebijakan yang diatur secara komprehensif ini bisa menahan terhadap laju kenaikan harga internasional melalui kebijakan domestik. Untuk informasi lebih lengkap dan berita terkait, klik link deskripsi. Dan jangan lupa juga untuk download aplikasi CNBC Indonesia yang tersedia di Play Store dan juga App Store. Jangan lupa subscribe ya.